Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dan jangan lupa salam waras, salam NKRI untuk kita semua. Para sahabat semuanya, dimanapun Anda berada, awal-awal polemik nasab tentang terkonfirmasinya nasab habaib tidak sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, ataupun tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tidak begitu diminati di kalangan akademik, tidak diminati di rumah-rumah jurnal akademik. Akan tetapi dengan berjalannya waktu, hampir 3 tahun polemik nasab berjalan, hampir 3 tahun tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani bumi, banyak akademisi, banyak rumah-rumah jurnal yang mulai tertarik untuk membahas polemik nasab terkonfirmasinya nasab habaib bukan sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Kemarin saya juga membahas tentang akademisi yang artikelnya ini dipublish di rumah jurnal, ada dari PT IKI, ada dari Sunan Ampel, ada juga dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Dan baru-baru ini, tepatnya 2 hari yang lalu, akademisi S2 Magister Pendidikan Agama Islam asal Universitas Sunan Giri Surabaya ini juga mempublish artikelnya tentang yang ada kaitannya dengan polemik nasab, ya, di rumah jurnal PKM, rumah jurnal pengabdian kepada masyarakat. Akan tetapi walaupun jurnal ini dipublish di rumah jurnal pengabdian kepada masyarakat, akan tetapi pembahasannya ini justru mengena, karena pada intinya jurnal pengabdian kepada masyarakat itu adalah pengaplikasian dari penelitian itu sendiri. Jadi ada penelitian, kemudian penelitiannya itu diterapkan, dan laporannya ini menjadi jurnal pengabdian kepada masyarakat. Jadi sangat real sekali, ya, bukan hanya teori, ya. Mungkin kalau penelitian ini dijabarkan, ya, teori-teorinya, tapi kalau jurnal pengabdian kepada masyarakat ini sudah pengaplikasian, sudah berupa tindakan, gitu loh. Dan rumah jurnal yang mempublish artikelnya akademisi S2 dari Unsuri Surabaya itu namanya Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat As-Salafiyah. Dan para sahabat semuanya nanti bisa mendownload filenya di deskripsi video saya. Nanti saya akan menampilkan linknya juga, ya, PDF-nya. Akademisi itu namanya Muhammad Muntholib, dan saya kenal betul siapa Muhammad Muntholib itu. Saya tahu betul, ya, saya tahu betul biografinya, ya, kualitasnya, dan dia mungkinnya di mana saya tahu betul, karena saya kenal betul dengan Muhammad Muntholib, akademisi S2 asal Universitas Surabaya ini, ya. Judul artikelnya adalah Bimbingan Pembongkaran Makam Palsu di Situs Kumitir Mojokerto untuk menjaga kondusivitas dan sejarah Desa Bendo Kumitir. Jadi
dilihat dari judulnya saja ini masih hot-hotnya, masih panas-panasnya, karena masih belum berjalan 2 bulan masalah pembongkaran makam palsu di situs Kumitir, yang makam palsunya ini dipalsukan oleh salah satu Habib asal Bogor. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, setelah saya baca, ya, mulai dari abstrak, pendahuluan, metode yang digunakan, kemudian hasil dan pembahasan, sampai kepada konklusinya, dan bahkan saya teliti daftar pustakanya. Artikel milik Muhammad Muntholib ini sangat detail sekali, sangat gamblang sekali bagaimana dia menceritakan sebelum pembongkaran makam palsu yang ada di situs Kumitir, ya, kemudian langkah-langkah sebelum pembongkaran, strategi-strategi sebelum pembongkaran makam palsu dijelaskan sangat detail gamblang oleh Muhammad Muntholib, akademisi S2 asal Unsuri Surabaya ini, ya. Mulai dari pendahuluan, ya, saya mulai dari pendahuluan, di mana Muhammad Muntholib ini dalam pendahuluannya ini menceritakan begitu detail bagaimana proses pembongkaran makam palsu yang ada di situs Kumitir, ya, yang dipalsukan oleh Habib Soleh asal Bogor yang menikah dengan salah satu gadis asal desanya sendiri, Muhammad Muntholib. Jadi Muhammad Muntholib ini satu desa dengan istrinya Habib Soleh, ya, dan dia menceritakan sebelum terdeteksinya makam-makam palsu yang ada di situs Kumitir, diawali dengan boomingnya, viralnya tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Jadi dari sini kita bisa melihat bagaimana dampak yang luar biasa, dampak positif yang luar biasa tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani terhadap masyarakat, ya, terhadap masyarakat, ya, itu. Jadi di pendahuluan Muhammad Muntholib ini menceritakan begitu detail awal terdeteksinya makam palsu, ya, kemudian dibuat oleh Habib Soleh asal Bogor, ya, kemudian metode yang dilakukan, metode yang digunakan, maksud saya metode yang digunakan oleh Muhammad Muntholib ini dalam jurnalnya adalah metode PAR, atau bisa kita katakan bahwa metode PAR dalam jurnal pengabdian kepada masyarakat itu bisa disebut dengan penelitian tindakan partisipatif, ya, gitu. Dalam artian apa? Pendekatan penelitian yang mengkolaborasikan antara penelitian sosial, ya, kerja pendidikan dan aksi sosial. Makanya tak heran dalam pembahasan jurnal ini diceritakan begitu detail sebelum ditentukan hari, jam, ya, tanggal proses pembongkaran makam palsu. Diawali dengan meninjau lokasi dulu, apakah memang benar, ya, di situs Kumitir ada makam palsu. Ditinjau tidak satu kali, tidak dua kali, sampai berkali-kali, sehingga dengan tinjauan itu disimpulkan bahwa memang di situs Kumitir itu ada 15 makam, yang 2 asli tapi namanya dirubah, kemudian yang 13 ini palsu, ya, dengan nama-nama yang dijabarkan di sini. Jadi cukup jelas sekali, ya, ditulis di sini,
15 makam itu, kemudian setelah terdeteksi bahwa memang di kawasan situs Kumintir ini ada makam palsu, akhirnya istilahnya musyawarah dengan tokoh-tokoh masyarakat di desa Bendo Kumintir, salah satunya dengan kepala desa, kemudian MWCNO, kepala dusun, ya, kemudian Patriot Sawunggaling, PDD, Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Kemudian setelah diadakan musyawarah, disepakati bahwa pembongkaran makam palsu diagendakan pada hari Selasa, ya, hari Selasa 2 minggu yang lalu. Nah, ini sangat jelas sekali. Dan bagaimana proses pembongkaran, upacara sebelum pembongkaran ini disebutkan semuanya secara terperinci. Dan ditampilkan juga bukti-buktinya ini, ya, bukti-bukti foto, ya, ketika musyawarah dengan perangkat desa, bukti-bukti foto sebelum dan sesudah makam dibongkar itu ditampilkan semuanya. Kemudian siapa-siapa yang hadir ditampilkan semuanya. Jadi cukup gamblang sekali, cukup detail sekali. Kemudian kesimpulan, ya, kesimpulan. Kemudian yang paling menarik adalah ada di daftar pustaka, di mana dalam daftar pustaka salah satunya menggunakan buku terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang berjudul Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu. Nah, ini, ya, ini cukup menarik sekali. Oleh karenanya yang belum beli, belilah di Shopee, dan linknya ada di deskripsi. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan kalau ingin berdiskusi dengan pembuat jurnal ini akan saya antar langsung, karena memang saya tahu betul, kenal betul siapa Muhammad Muntolib itu, akademisi S2 asal Unsuri. Saya tahu betul. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.